bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Ya, alhamdulillah baik juga Bu Alfia. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Untuk itu sebagai langkah awal, saya selaku observer akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan buat Bu Alfia. Pertanyaan yang pertama Bu, ini terkait dengan kita akan mendiskusikan rubrik penilaian ya pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu Ibu selaku coach dan Pak Aris selaku coachee akan saya amati. Apakah proses coaching yang terjadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan apakah Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada Pak Aris selaku coachee Ibu? Kemudian saya juga akan lihat bagaimana coachee merespon atau menjawab pertanyaan Ibu selaku coach-nya. Dan jangan lupa Bu, tetap menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, yang akan saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Alfia kembangkan dalam percakapan kali ini? Ya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah, presence yang pertama, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang kedua, Bu, bagian potensi atau kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Ya. Potensi yang ingin saya observasi secara spesifik ini adalah, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam ketercapaian proses coaching kali ini? Yang saya inginkan di dalam proses coaching ini adalah coach saya bisa menemukan langkah-langkah, di dalam penyelesaian permasalahannya. Baik, mungkin itu ya Bu ya, praobservasinya yang telah kita lakukan. Sekarang silakan Bu Alfia bisa langsung melakukan proses coaching bersama Pak Ari selaku coachee-nya. Silakan Bu. Siap, baik. Assalamualaikum Pak Ari, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Alfi, alhamdulillah baik. Pak Ari, sepertinya ada yang ingin Pak Ari sampaikan ya, dari kemarin kelihatannya resah begitu. Betul sekali Bu, kelihatannya iya. Kalau saya memang sekarang lagi resah gitu. Mungkin kita, nggak banyak waktu ya Pak Ari, kita mungkin hanya punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian kira-kira apa yang ingin, disampaikan oleh Pak Ari ini? Baik, gini Bu. Ini terkait dari rekan guru di sekolah saya. Itu kelas kelas apa namanya? Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Padahal perkembangan zaman semakin canggih, semakin berkembang, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mengikuti perubahan yang ada gitu. Nah, teman-teman saya tetap saja cara mengajarnya secara bisa dikatakan sebagai cara konvensional gitu ya. Seperti contohnya ceramah gitu. Dan mungkin menurut siswa itu membosankan. Seperti itu, Ibu. Baik, kalau boleh saya garis bawahi, ini permasalahannya Pak Ari ini adalah, pembelajaran guru-guru yang kurang bervariatif ya, Pak, ya? Mungkin begitu ya, Pak Ari, ya? Betul, ya betul sekali Masih Bu. Model konvensional ya? pembelajarannya memang masih konvensional, kemudian model pembelajaran dan medianya tetap itu-itu aja yang dipakai. Kemudian tidak ada model pembelajaran yang bervariasi gitu. Iya. Kira-kira Pak Ari, dari percakapan kita kali ini yang ingin Pak Ari dapatkan apa nih? Saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran di sekolah saya. Oke, berarti adanya perubahan ya Pak dalam pembelajaran ya. Kira-kira, perubahan yang seperti apa yang Pak Ari inginkan?
Begini, saya ingin perubahan dalam pembelajaran itu baik dari metode, model pembelajarannya, atau mungkin bisa lebih bervariasi lagi dengan menggunakan PPT misalkan, atau seperti kuisis, kalau kita menggunakan ujian kayak gitu. Iya. Kemudian mungkin lebih bagus lagi hal seperti itu bisa diperbanyak daripada hanya dengan ceramah saja gitu. Oke, menurut Pak Ari, bila pembelajaran dengan model atau metode yang bervariatif adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Iya. Dan menurut Pak Ari berada pada level berapa kira-kira di sekolah Pak Ari yang ada sekarang? Berapa ya? Kalau saya perkirakan itu ya sekitar masih di level 5 sih Bu, menurut saya, karena di sekolah saya itu banyak guru-guru yang senior yang enggan atau tidak ingin adanya sebuah perubahan dalam pembelajaran. Gitu ya. Kondisi yang sekarang kira-kira, bisa ditingkatkan sampai pada level berapa? Kalau, misalnya agar terlaksana pembelajaran yang bervariatif di sekolah Pak Ari? Kalau menurut saya sih di tingkat level 7 itu sudah luar biasa ya menurut saya untuk guru-guru senior itu. Mungkin karena beliau-beliau sendiri itu kalau ingin berubah itu juga sulit ya. Jadi kalau menurut saya sih level 7 itu sudah lebih baik kondisinya. Level 7 ya, Pak, ya. Iya. Kira-kira usaha apa yang, bisa Pak Ari lakukan untuk menciptakan perubahan ini? Menuju ke Jadi level 7 ya, ya tentunya. iya, menurut saya begini Bu, menurut saya itu yang bisa saya lakukan untuk menciptakan perubahan ini adalah dengan mungkin saya bisa melakukan mentoring ya atau pendampingan secara individu kepada guru-guru senior itu ya. Mentoring dan pendampingan individu ya, Pak Iya, Ari. benar. Kira-kira dengan, selain kedua itu, adakah strategi yang lain yang bisa diterapkan supaya teman-teman itu bisa merasa nyaman untuk melakukan perubahan ini? Coba diidentifikasi lagi. Apa ya Bu ya, apa mungkin yang pernah dilakukan selain dengan mentoring dan pendampingan itu ada mungkin dengan konsultasi, saya mungkin coba konsultasikan dengan kepala sekolah dan fungsionaris ya, kalau di sekolah itu ada WAKA ya, maka Iya, kurikulum terkait, kemudian bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru dengan melakukan pelatihan atau workshop dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media yang bervariasi. Mungkin itu ya, mungkin saya bisa lakukan. berarti dengan workshop ya, Pak, ya? Oh iya, iya. Pak Ari ingin merencanakan mentoring pendampingan individu dan juga workshop, kan begitu ya, Pak, ya? Kira-kira menurut Pak Ari, rekan-rekan guru itu akan lebih nyaman atau lebih cepat untuk melakukan perubahan dengan cara yang mana ini? Kalau menurut saya sih ya yang paling mudah dan cepat untuk mereka bisa memahami ya dengan cara mentoring ya. Kalau Gitu ya, pelatihan Pak, dan ya? workshop mesti perlu ada waktu khusus ya, karena mungkin beberapa teman-teman juga ada kesibukan. Kalau workshop ya ini harus Iya, ada waktu khusus, dan sekolah juga harus mengeluarkan biaya ya yang jelas. mhm, Terus kemudian ada narasumber kayak gitu, kita harus mendatangkan iya, narasumber. Itu perlu waktu sih Bu. Jadi kalau menurut saya oke, sih mentoring yang lebih iya. cepat ya. Berarti mentoring ini. Nah, kalau dengan mentoring nih, Pak, kira-kira Pak Ari perlu support, atau bantuan yang lain atau bagaimana menurut Pak Ari sendiri? Ya sih. Saya ingin nantinya minta bantuan kepada rekan-rekan di sekolah saya Mhm. terkait dari kemampuan IT ya, yang yang sudah baik. Jadi teman-teman kan di sini ada banyak yang kemampuan IT-nya sudah baik, dan sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Nanti bisa saling berbagi praktek baik mungkin ya Bu, dengan teman-teman yang senior yang tadinya kurang memiliki inovasi ya, Betul, seperti itu ya. mhm. Mungkin di sekolah saya Baik tuh Pak Ari. ada heeh, ada nama
Pak Fatah atau Bu Rini ya mungkin ya? Iya, berarti Pak Ari ingin melakukan mentoring ini ya dengan cara kolaborasi ya dengan teman-teman yang, Iya. dirasa mampu untuk IT-nya. Kira-kira nih Pak, kapan Pak Ari mulai merealisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Ibu, mungkin bisa minggu depan ya, saya lakukan, Mhm. mengadakan mentoring, saya coba koordinasi dengan beberapa teman-teman di sekolah untuk bisa saya ajak untuk kolaborasi bersama gitu ya. Oke, dari percakapan kita hari ini Pak Ari, kira-kira apa yang, bisa Pak Ari dapatkan ini? Wah, ini saya mendapatkan solusi yang luar biasa ini dari Bu Alfia tadi. Ada perubahan agar di sekolah saya itu bisa ada perubahan dengan melakukan mentoring dan cara kolaborasi dengan rekan-rekan Iya, guru di sekolah gitu. iya. Alhamdulillah ya Pak Ari sudah ada gambaran kalau begitu, Ya, ya. untuk melakukan perubahan di sekolah Pak Ari. Saya tunggu kabar dari Pak Ari selanjutnya ya setelah melakukan mentoring, kepada guru-guru, mudah-mudahan bisa berjalan lancar mentoring-nya sesuai dengan harapan. Wah, terima kasih Bu Alfia ya, sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan, yaitu mentoring bisa bermanfaat dan membawa perubahan di sekolah saya Mmm, nantinya. Terima amin. kasih banyak loh Bu Alfia sudah membantu saya. Sama-sama Pak Ari. Baik, sampai ketemu lagi, saya tunggu cerita-ceritanya. Iya Assalamualaikum Bu. Pak Ari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Alfia ya, luar biasa Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar bersama coach Ibu dalam hal ini Pak Ari. Iya. Tadi saat sebelum melakukan coaching, Ibu ingat ya, saya sempat menanyakan tentang indikator pencapaian yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan coaching bersama coaching-nya Ibu. Mungkin sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi coaching tadi. Nah, Bu Alfia, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan, coaching dengan alur tirta. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan dan saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dan meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Nah, sehingga alur tersebut, bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi, yang ada di dalam permasalahannya itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Ana. Baik, Bu Alfia. Menurut saya Bu, selaku observer, apa yang sudah dilakukan Bu Alfia dan Pak Ari tadi dalam proses coaching sudah berjalan dengan baik dan Iya, alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan iya, juga Bu Alfia sudah sangat berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ari, sehingga Pak Ari bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. iya. Dan, yang menjadi catatan penting juga proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Alfia sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan terus berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Bu Ana adalah, mendalami lagi untuk proses alur tirta, sehingga saya bisa, memahami dan melakukan proses coaching yang mungkin lebih baik lagi, seperti itu. Baik, semoga kita bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu Alfia ya. Ya, Baik, iya, sip. oke, terima kasih Bu Alfia. Kita Terima tutup, kasih banyak Mbak Ana. percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pak Ari.
Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu Alfi. Bu Alfi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ari. Baik, sebelum kita melakukan coaching ini di praobservasi, maka sebagai awal saya selaku observer atau pengamat akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ari. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada kesempatan kali ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati. Dalam hal ini coachee-nya adalah Bu Ana. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan apakah, Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee-nya? Kemudian bagaimana coachee juga merespon, atau menjawab pertanyaan coach-nya dan jangan lupa tetap menyesuaikan dengan prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang akan saya tanyakan yang pertama Pak Ari, yang, kompetensi coaching apa yang mungkin ingin dikembangkan oleh Pak Ari di sini? Ya, terima kasih Bu Alfi. Nanti di saat proses coaching saya ingin mengembangkan yaitu prinsip presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching-nya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Ari, bagian potensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Ari? Potensi yang nantinya akan saya observasi secara spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Pak Ari, ini pertanyaan yang ketiga, yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ari di dalam, ketercapaian proses coaching ini? Yang saya inginkan itu dalam coaching ini adalah coaching nanti bisa menemukan langkah-langkah dalam permasalahannya. Mungkin itu praobservasinya ya Pak ya, silakan, bisa langsung melakukan proses coaching-nya. Terima kasih Bu Alfi. Selamat pagi Bu Ana, bagaimana kabar Ibu? Saya mendengar bahwa Ibu ingin meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu capai dengan ini? Ya, selamat pagi Pak Ari, benar sekali bahwa saya merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam, menggunakan teknologi, agar dapat membuat pembelajaran saya di kelas lebih menarik dan lebih efektif. Saya juga ingin mengintegrasikan alat-alat teknologi ke dalam materi pembelajaran saya, Pak. Baik, itu adalah tujuan yang baik Bu Ana ya. Pertama, mari kita identifikasi alat-alat teknologi yang relevan dengan materi pembelajaran Ibu nantinya. Apakah ada bidang khusus atau topik tertentu yang ingin Ibu fokuskan? Kebetulan saya mengajar mata pelajaran matematika, Pak Ari. Oh Jadi ya, mungkin, alat-alat seperti simulasi interaktif, video edukatif, ataupun platform pembelajaran online, itu saya rasa bisa berguna bagi pembelajaran saya. oke Ibu. Menurut Ibu, bila dalam menggunakan teknologi itu, Ibu berada pada level berapa sih kira-kira Ibu? Kalau kondisi saat ini Pak, menurut saya levelnya masih di sekitar level 4 ya Pak, mungkin. Karena saya sendiri memang merasa benar-benar kurang mampu dalam mengaplikasikan teknologi yang ada. Oh, 4 ya Ibu ya, Iya, kondisi betul Pak. sekarang. Kira-kira bisa ditingkatkan sampai level berapa ya Ibu agar dapat memanfaatkan teknologi yang Ibu dapat gunakan untuk mengintegrasikan dalam pembelajaran? Kalau melihat kondisi peserta didik saya, kemudian sarana prasarana di sekolah saya, sebenarnya mungkin masih bisa ditingkatkan di level 8 kali ya, Pak. Karena, masih banyak yang harus saya pelajari untuk mengaplikasikannya. Level 8 itu sebenarnya sudah baik sih menurut saya. Bagus sekali Ibu. Sekarang coba mari kita mulai dengan langkah yang pertama ya.
Ya. Saya akan memberikan panduan langkah-langkah dalam menggunakan alat-alat teknologi tersebut, misalnya bagaimana cara mencari dan memilih simulasi interaktif yang sesuai, bagaimana mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, dan bagaimana melibatkan siswa dalam aktivitas tersebut. Terima kasih untuk bantuan ini Pak Ari, luar biasa. Saya yakin panduan langkah-langkah akan sangat membantu saya yang memang belum terlalu mahir ya dalam penggunaan alat-alat teknologi tersebut. Tentu saja, Bu Ana, selanjutnya mari kita buat rencana pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi secara efektif. Bagaimana Ibu menggabungkan alat-alat teknologi ini ke dalam materi pembelajaran yang sudah ada? Mungkin saya berpikir tentang memulai dengan memperkenalkan topik pembelajaran yang akan saya lakukan, dengan menggunakan video pendek gitu kali ya, Pak, ya. Ya. Kemudian, menggunakan simulasi interaktif untuk menjelaskan konsep secara lebih mendalam. Setelah itu, saya akan mengakhiri dengan tugas online dengan meminta siswa saya menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Barangkali itu yang ada dalam pikiran saya, Pak. Wah, itu terdengar sangat bagus sekali, Ibu. Bahwa rencana pembelajaran Ibu pastinya akan telah mempertimbangkan cara untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi penggunaan teknologi. Setelah Ibu siap, mulailah praktek menggunakan teknologi yang ada di kelas. Tapi saya masih merasa agak gugup, Pak, karena ini kan saya baru awal untuk mencobanya. Iya, iya Ibu, benar. Rasa gugup adalah hal yang wajar buat Bu Ana. Jangan takut untuk mencoba ya Ibu, dan Ya. setelah Ibu mencoba, berikan diri Ibu waktu untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dan refleksi pribadi. Ini akan membantu Ibu memahami apa yang berfungsi dan apa yang tidak ditingkatkan atau yang bisa ditingkatkan dari Ibu nantinya. Baik, begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk dukungan Bapak dalam proses percakapan atau diskusi kita kali ini. Saya sekarang merasa lebih percaya diri Pak untuk mencoba mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran saya. Sama-sama Ibu Ana. Ingatlah Iya. bahwa dalam sebuah proses pembelajaran, Ibu yang sedang mengembangkan keterampilan baru. Jika Ibu memiliki pertanyaan atau butuh bantuan dalam perjalanan Ibu mempelajari itu semua, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Ya, Insya Allah pasti bisa melakukan dengan baik dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik bagi siswa Ibu nantinya. amin. Terima kasih banyak Pak Ari untuk dukungannya. Saya akan mencoba sebaik mungkin. Makasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Baik, alhamdulillah ya Pak Ari ya, Bapak sudah melakukan coaching, dengan Bu Ana dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator pencapaian, yang pertama ya Pak ya. Jadi Ya. indikator pencapaian. Mungkin sebelum penutupan saya akan melakukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ya. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan, kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Ana tadi. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dan meminta Bu Ana untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Ana untuk menceritakan permasalahan. Permasalahannya menumbuhkan solusi yang ada di dalam permasalahan itu. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik Pak Ari, saya sebagai observer ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya ini. Menurut saya selaku observer apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ari, dan Bu Ana sebagai coachee ini dalam proses coaching tersebut sudah berjalan baik, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga, Bu Ana
tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, dari Pak Ari dengan baik ya di sini sebagai coachee tadi. Kemudian berikutnya adalah, alurnya tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Ana, Pak Ari sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ana ya tadi, Iya. sehingga Bu Ana bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan coaching ini tadi saya lihat sudah sesuai juga dengan prinsip coaching tadi. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak Ari, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Pak Ari, berdasarkan hasil coaching yang barusan sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, itu adalah mendalami lagi proses alur Tirta, sehingga saya bisa memahami dan melakukan proses coaching menjadi jauh lebih baik lagi. Baik Pak Ari, semoga kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ari, mudah-mudahan, kita bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan kita semuanya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi. Sama-sama Pak Ari. Oke. Selamat malam Bu Ana. Selamat malam Pak Ari. Bagaimana kabarnya nih Bu Ana? Puji Tuhan, baik, sehat Pak Ari. Alhamdulillah. Kalau Bu Ana dalam kondisi yang baik sekarang. Begini Bu Ana, sebelum kita melakukan coaching, maka sebagai langkah awal saya selaku observer, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada kesempatan kali ini. Di dalam coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati Bu Ana. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Dalam hal ini nanti dengan Bu Alfia ya Bu Ana. Betul Pak. Kemudian bagaimana nanti coachee merespon atau menjawab pertanyaan coachnya. Dan jangan lupa tetap menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang akan saya tanyakan. Yang pertama Bu Ana, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nantinya? Baik Pak Ari, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, yang kedua Ibu, bagian potensi mana yang secara spesifik yang ingin nanti diobservasi ya maksud saya. Iya. Baik Pak, potensi yang ingin saya observasi secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam ketercapaian proses coaching nantinya. Yang ingin saya capai Pak, indikatornya adalah coachee saya bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik. Mungkin itu Ibu terkait dari observasi saya. Silakan Ibu bisa melakukan proses coaching dengan Bu Alfia. Monggo. Baik Pak Ari. Selamat malam Bu Alfia. Dari tadi saya melihat wajah Ibu kelihatannya bingung dan resah. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Selamat malam Bu Ana, betul sekali. Dari kemarin sebetulnya saya, nggak bisa fokus bekerja ini. Saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi.
Baiklah, Bu Alfia, kita nggak punya banyak waktu ya, mungkin sekitar 15 atau 20 menitan. Tapi mari kita maksimalkan waktu yang ada. Apakah yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya berharap di sesi coaching ini Ibu, membantu saya untuk menemukan solusi untuk memperbaiki hubungan saya dengan murid saya, yang kemarin melakukan demo ke wali kelasnya, agar saya digantikan dengan guru yang lain di kelas mereka. Nah, selain itu, saya juga ingin meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Oke, itu tujuan yang bagus. Sekarang, mari kita identifikasi, Bu, apa masalah yang Ibu hadapi. Menurut Ibu, apa sih penyebab siswa-siswa Ibu melakukan demo dan meminta untuk menggantikan Ibu dalam proses pembelajaran di kelas mereka? Menurut saya sih, Bu, penyebabnya adalah siswa saya tidak suka dengan cara saya mengajar. Kemudian saya mengajar menggunakan metode ceramah dan memberikan banyak tugas serta ulangan. Saya pikir mungkin itu cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan prestasi siswa, tetapi berbeda dengan penilaian mereka. Baik, Bu. Dalam pemahaman Ibu, antara nilai 1 sampai 10, kira-kira prestasi atau pemahaman yang saat ini dimiliki oleh siswa Ibu itu berada pada level berapa? Menurut saya, Bu, sekarang mereka berada pada level 5 karena masih menggunakan metode belajar yang konvensional itu. Mungkin dengan begitu prestasi mereka ya tetap di level 5 itu masih. Oh, gitu ya. Jadi kondisi yang sekarang ini menurut Ibu kira-kira bisa ditingkatkan sampai pada level berapa agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah Ibu? Menurut saya mungkin bisa ditingkatkan di level 8 mungkin ya, Bu, ya. Itu saya rasa sudah bagus untuk sekolah saya dan murid saya. Level 8 ya, Bu, ya. Iya. Eee, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan feedback dari siswa ataupun orang tua siswa tentang cara Ibu mengajar? Iya, beberapa kali, Bu. Mereka bilang cara saya mengajar itu membosankan, kemudian monoton dan tidak menyenangkan. Nah, mereka minta saya menggunakan metode yang lebih variatif, interaktif dan menyenangkan. Itu Terus yang, mereka sampaikan. baik. Terus bagaimana tanggapan Ibu terhadap feedback dari para orang tua tersebut? Saya kurang setuju, Bu, dengan feedback tersebut. Saya rasa, dengan cara saya mengajar, sudah sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi. Nah, saya juga sudah berpengalaman mengajar selama 10 tahun dan hasilnya selalu bagus. Saya pikir siswa saya itu malas belajar dan tidak menghargai saya sebagai, usaha saya, Bu. Oh, saya mengerti bahwa Ibu merasa yakin dengan cara Ibu mengajar. Namun, apakah Ibu pernah mempertimbangkan sudut pandang siswa Ibu? Bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pembelajaran Ibu? Apakah mereka merasa termotivasi, tertantang, dan terlibat dalam proses belajar? Sejujurnya ya, Bu, ya, saya tidak pernah memikirkan hal itu sih. Saya kira mereka hanya perlu mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian mengerjakan apa yang saya berikan. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara mengetahui perasaan mereka. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita bahas dalam sesi percakapan coaching kita kali ini. Bagaimana kalau kita membuat rencana aksi untuk mencoba mengubah cara ibu dalam mengajar sehingga menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat dari siswa ibu. Apakah yang bisa ibu lakukan untuk hal itu? Rencana aksi ya, Bu, ya. Ya. Mungkin saya bisa mulai dengan melakukan survei kepuasan siswa terhadap pembelajaran saya ya. Kemudian saya bisa membuat kuesioner. Kemudian kuesioner online atau wawancara langsung dengan beberapa siswa untuk mengetahui Ya. apa yang mereka sukai dan tidak disukai dari cara saya mengajar. Mungkin itu ya, Bu, ya? Nah,
Itu ide yang bagus, Bu. Selain itu, apalagi ya yang kira-kira bisa Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin saya juga bisa mencari referensi tentang metode pembelajaran yang lebih variatif, interaktif, dan menyenangkan. Saya bisa membaca buku, artikel, atau video tentang hal itu. Saya juga bisa berkonsultasi dengan beberapa guru yang lain yang sudah menerapkan metode tersebut. Wow, luar biasa, bagus sekali ya, Bu, ya. Jadi rencana aksi Ibu adalah melakukan survei kepuasan siswa, kemudian mencari referensi tentang metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Apakah Ibu yakin dengan rencana aksi ini? Iya, saya yakin, Bu. Saya rasa rencana aksi ini bisa membantu saya untuk memperbaiki cara saya mengajar dan hubungan saya dengan siswa saya. Baiklah, kalau begitu Bu Alfia, mari kita tentukan bagaimana bentuk tanggung jawab Ibu dalam menjalankan rencana aksi ini. Kira-kira kapan Ibu bisa memulai dan selesai untuk melakukan survei kepuasan siswa tersebut? Kapan Ibu akan mencari dan mempelajari referensi tentang metode-metode pembelajaran yang kreatif? Bagaimana Ibu akan mengukur kemajuan dan hasil dari rencana aksi tersebut? Iya. Mungkin saya akan mulai melakukan survei kepuasan siswa minggu depan nih, Bu, setelah ujian, tengah semester selesai. Saya akan selesai dalam waktu 2 minggu. Saya akan mencari dan mempelajari referensi tentang mereka, tentang metode. Nah, nanti saya akan coba untuk, mempelajari referensi tentang metode pembelajaran selama 1 bulan ini. Kemudian, sebelum memulai semester baru tentunya, saya akan mengukur, kemajuan dan hasil dari rencana aksi ini dengan melihat perubahan sikap, kemudian prestasi siswa juga. Setelah itu saya menerapkan metode pembelajaran yang baru. Baik, luar biasa. Itu terdengar realistis dan sangat terukur. Apakah Ibu membutuhkan bantuan atau dukungan dari saya atau orang lain dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Saya rasa saya bisa melakukan itu sendiri, Bu. Tapi saya berharap, Ibu juga bisa memberikan feedback atau saran jika ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam rencana aksi ini. Juga saya berharap bisa memberikan motivasi atau apresiasi jika saya berhasil menjalankan, rencana aksi ini. Tentu saja saya siap membantu Ibu Alfia dalam proses coaching kali ini, tapi juga nanti jika ada kebutuhan untuk hal tersebut. Saya akan menghubungi Ibu secara berkala untuk mengetahui perkembangan Ibu dan memberikan feedback atau saran sesuai kebutuhan Ibu. Saya juga akan memberikan motivasi atau apresiasi jika nanti Ibu berhasil dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Baik, terima kasih Bu Ana. Saya merasa lebih lega dan optimis setelah berbicara dengan, Bu Ana. Saya berjanji dan akan menjalankan rencana aksi ini secepatnya dan sebaik mungkin. Terima Sama-sama, kasih Bu Ana. sama-sama Bu Alfia. Saya senang bisa membantu Ibu. Saya percaya Ibu sangat bisa untuk melakukannya. Semangat ya Bu. Ya, siap Bu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah Bu Ana, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator pencapaiannya ya Bu. Mungkin Betul. sebelum penutupan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pasca observasi yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Alfia ya. Apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan tadi? Baik Pak Ari, di coaching saya tadi bersama Bu Alfia, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan dan saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan masalah-masalah yang dihadapi Bu Alfia. Saya pun menanyakan tentang rencana aksi dan meminta Bu Alfia sebagai coachee
untuk mempertanggungjawabkan rencana aksi tersebut. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci saya, dalam hal ini Bu Alfia, untuk menceritakan berbagai permasalahan sehingga bisa menumbuhkan solusi ya. Dan pada akhirnya Bu Alfia bisa menemukan solusi berdasarkan kemampuan atau potensi dia sendiri. Mungkin seperti itu Pak Ari. Oh ya, luar biasa. Begini Bu Ana, menurut saya selaku observer, apa yang sudah dilakukan Bu Ana dengan Bu Alfia tadi dalam proses coaching sudah sangat baik, berjalan dengan baik ya, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang dan juga Ibu Ana juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Alfia tadi, sehingga Bu Alfia tadi juga merasa apa yang dia cari itu sudah ditemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Ana, sebelum kita tutup kompetensi hari ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang berusaha Ibu sudah lakukan? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan terus Pak, ingin mendalami secara mendalam lagi tentang proses atau alur Tirta ini Pak, sehingga saya bisa memahami dan melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Oh iya. Baik Ibu, semoga kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan Ibu tadi. Ya. Terima kasih Bu Ana. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ari.